Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natania Sirva Ansori dengan NIM E1241094, mahasiswi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori lokasi industri pada mata kuliah Geografi Ekonomi dan Industri dan uh, kenapa sih kita harus belajar lokasi industri ini tuh? Karena lokasi industri ini tuh juga mempengaruhi perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Langsung saja, pada video kali ini akan ada beberapa materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian lokasi industri, kemudian ada teori sewa lokasi Van Tunen, kemudian ada kurva Bitrend, terus ada teori lokasi industri klasik dari Alfred Weber, terus teori lokasi yang penyempurnaan dari si Van Tunen dan Alfred Weber ini yang dibuat oleh August Lodge, kemudian ada teori lokasi paradigma non-klasik. Selanjutnya, uh, itu terkait lokasi industri. Jadi lokasi industri itu apa sih? Jadi lokasi industri itu adalah tempat atau wilayah di mana kegiatan industri itu berlangsung, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Jadi misalkan lokasi industri itu ada pabrik gula. Pabrik gula itu ada di mana sih lokasinya? Gitu. Kemudian mengapa aktivitas tertentu ditempatkan di tempat aktivitas itu berada. Jadi lokasi industri itu membahas tentang ini. Jadi agar kita tahu nih misalkan di titik A terdapat pabrik kopi. Jadi kita tahu sih kenapa ada pabrik kopi yang didirikan di tempat itu. Jadi itu alasannya kita mempelajari lokasi industri. Kemudian apa sih hubungan lokasi industri dan perkembangan ekonomi dari suatu wilayah? Jadi lokasi industri itu berperan penting dalam membentuk dinamika ekonomi pada suatu wilayah. Dan jika dikelola dengan baik, industri dapat menjadi motor penggerak ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, ada beberapa tokoh yang terkait dengan ide lokasi industri tadi, yang seperti yang kita sebutkan ada von Thunen, ada Alfred Weber, ada August Lodge, dan ada Paul Krugman. Nah, kita masuk ke teori yang pertama, yaitu adalah teori sewa lokasi yang dikemukakan atau dicetuskan atau diberikan oleh von Thunen pada tahun 1826. Jadi teori ini tuh membahas terkait dengan pola penggunaan lahan berdasarkan jarak dari pusat pasar. Jadi von Thunen itu tuh pada teori ini dia mengemukakan mengasumsikan 3 hal. Yang pertama adalah ada sebuah wilayah yang terisolasi dengan hanya terdapat satu pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa daratan yang seragam. Kemudian yang kedua, para petani merupakan pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Kemudian yang tiga adalah ongkos transportasi sebanding dengan jarak. Jadi teori sewa lokasi ini tuh fokusnya tuh ke ongkos atau biaya transportasi itu sendiri. Kemudian teori ini berfokus pada bagaimana nih biaya transportasi dan nilai lahan mempengaruhi pemanfaatan lahan untuk aktivitas ekonomi terutama dalam konteks pertanian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hubungan antara sewa lahan dan jarak. Jadi kalau hubungan, nah sebelumnya tuh yang di ini tadi itu kan terkait dengan biaya transportasi. Nah biaya transportasi ini tadi di teori sewa lokasi itu juga menjelaskan terkait dengan kurva Bitrend. Nah kurva Bitrend bakal saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian hubungan antara sewa lahan dan jarak. Apa sih hubungan antara sewa lahan dan jarak ini sampai dikemukakan teori sewa lokasi sama si von Thunen ini? Jadi yang pertama itu semakin dekat ke pasar, otomatis harga sewa lahannya akan semakin mahal. Kenapa? Karena tingginya permintaan. Jadi bakal banyak orang yang berminat di lahan tersebut karena dekat dengan pasar. Kemudian yang kedua, petani harus mengoptimalkan produksi agar tetap menguntungkan meskipun harga lahannya mahal. Jadi kalau misalkan harga lahannya mahal tapi produksinya nggak bagus, itu otomatis akan menurunkan harga si lahan itu sendiri di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya, itu terkait dengan kurva Bitrend. Jadi kurva Bitrend itu apa sih? Jadi kurva Bitrend itu adalah kurva yang menggambarkan bagaimana harga atau sewa lahan berubah berdasarkan jaraknya dari pusat kota atau pusat ekonomi. Kurva ini menunjukkan bagaimana berbagai jenis aktivitas ekonomi bersaing untuk mendapatkan lahan dengan nilai yang strategis. Jadi di kurva Bitrend ini itu tuh dikenal ada beberapa jenis kurva yang dikenal. Yang pertama adalah kurva curam. Arti dari kurva curam ini sendiri itu berarti tanamannya menghasilkan pendapatan tinggi di pasar, tetapi mudah rusak, yang mengakibatkan biaya transportasinya akan jauh lebih tinggi. Sedangkan kurva datar itu adalah
apabila tanamannya itu menghasilkan pendapatan yang rendah tapi mudah diangkut, sehingga biaya transportasi yang dibutuhkan jauh lebih rendah. Dan gimana kalau kurva beberapa tanaman itu sama? Jadi kalau misalkan kurva beberapa tanamannya itu sama, misalkan si tanaman X, Y ya sama Z itu kurvanya sama-sama datar atau sama-sama curam, maka tanaman dengan penawaran tertinggi akan mendominasi penggunaan lahan pertanian pada jarak tertentu. Nah, di konsep dasar dari si kurva Bittrand ini sendiri ya harga tanah dan jarak itu tuh jadi pusatnya. Kemudian persaingan di sektor ekonomi. Jadi ada dua konsep dasar ini tuh yang mendasari dari si kurva Bittrand ini sendiri. Jadi harga tanahnya dan jaraknya. Jadi semakin dekat jaraknya dari pasar, otomatis harga tanahnya akan semakin mahal. Terus ke persaingan sektor ekonomi, otomatis sektor ekonomi walaupun itu sama-sama di pertanian itu otomatis akan lebih bersaing. Jadi secara keseluruhan teori von Thunen itu tuh membantu untuk memahami bagaimana faktor ekonomi, transportasi, dan kesuburan tanah mempengaruhi pola penggunaan lahan. Nah, meskipun model teori ini tuh sederhana, prinsip-prinsipnya tetap relevan dalam menganalisis lokasi industri, distribusi barang, dan tata ruang wilayah di era modern. Kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu adalah teori lokasi industri klasik yang dikemukakan oleh Alfred Weber pada tahun 1929. Jadi teori ini tuh berkaitan dengan teori lokasi dengan biaya terendah. Jadi teori lokasi biaya terendah itu tuh apa sih tujuannya tuh untuk mengidentifikasi lokasi termurah untuk kita melakukan aktivitas produksi. Lalu teori ini tuh sampai sekarang juga masih digunakan karena mampu menjelaskan secara luas mengapa pengusaha menempatkan operasi mereka di tempat yang mereka lakukan. Jadi kejawab tuh nanti kenapa pabrik gula didirikan di tempat tersebut, itu bakal dijawab dibantu oleh si teori lokasi industri klasik ini. Nah, terus ada 3 faktor utama yang mempengaruhi lokasi industri berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Alfred Weber. Yang pertama adalah biaya transportasi. Jadi, industri itu cenderung berlokasi di dekat bahan baku atau pasar untuk mengurangi biaya angkut. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Jadi jika biaya tenaga kerjanya lebih murah di suatu tempat, maka industri tersebut memungkinkan peluangnya lebih besar untuk memilih lokasi dengan biaya tenaga kerja yang murah walaupun biaya transportasinya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada aglomerasi industri. Jadi aglomerasi industri itu juga salah satu faktor utama adanya lokasi industri karena industri akan lebih efisien jika berdekatan dengan industri lain untuk berbagai sumber daya dan fasilitas. Nah, jadi teori lokasi industri klasik ini tuh lokasi dengan biaya terendah ditentukan dengan menghitung biaya-biaya transportasi. Jadi dia tuh lebih fokusnya ke biaya transportasi, bahan mentah versus penduduk, jadi serta lokasi dengan biaya tenaga kerja rendah. Jadi yang tadinya di teori si von Thunen itu tadi cuma ngebahas tentang penggunaan lahan dan jarak. Nah, di teori lokasi industri klasik itu tuh lebih komponennya lebih banyak, di mana ada terkait dengan penduduk, di mana tenaga kerja itu tadi, terus ada biaya transportasinya, dan aglomerasi industri itu lokasi-lokasi industri lain atau kawasannya. Kemudian dari teori industri klasik itu tadi ada perluasan teori yang dilakukan oleh August Ross pada tahun 1954. Jadi si teori lokasi industri August Ross itu tuh merupakan penyempurnaan dari si teori Weber dan penggabungan ide-ide dari si Weber sama si von Thunen tadi. Jadi digabungkan menurut August Ross itu masih ada perbaikan dan kalau misalkan digabungkan ide-idenya itu bakal menjadi ide yang lebih baik lagi dan teori yang lebih baik lagi. Jadi si August Ross ini berfokus pada memaksimalkan keuntungan. Jadi dia tuh fokusnya itu pada memaksimalkan keuntungan, bukan sekedar meminimalkan biaya transportasi. Kalau misalkan tadi di kedua teori sebelumnya itu tuh mereka meminimalkan biaya transportasi dan si August Ross itu dia nambahin lagi selain meminimalkan biaya transportasi fokus dia itu juga terhadap memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh. Kemudian ia berpendapat bahwa lokasi industri dipilih berdasarkan potensi pasar terbesar untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Jadi itu potensi lokasinya yang dipilih, nggak cuma hanya karena biaya transportasinya murah atau ininya murah. Jadi juga diketahui sih potensi itu apa sampai harus ada didirikan industri di wilayah tersebut.
Jadi ada beberapa poin yang saya ambil, itu fokusnya tadi ya memaksimalkan keuntungan. Kemudian di teori ini itu juga fokusnya keseimbangan antara biaya dan keuntungan. Jadi biaya produksi rendah ditambah dengan pasar luas itu tuh akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Kemudian apabila harganya terlalu tinggi, maka pasarnya akan mengecil, dan jika harganya terlalu rendah, maka keuntungannya akan turun. Lalu industri akan mencari lokasi di mana pendapatan total lebih besar daripada biaya total. Kemudian yang selanjutnya, lokasi industri itu tuh fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena nggak ada satu lokasi yang tetap yang paling ideal. Karena lingkungan itu kan selalu berubah-berubah. Kemudian industri itu juga dapat bergeser ke lokasi yang lebih menguntungkan berdasarkan perubahan permintaan dan biaya produksi. Ini misalkan di wilayah ini tuh potensinya udah nggak bagus nih, udah mulai banyak kerugian yang kita ambil. Jadi dan kita nemuin satu lokasi lain yang ternyata potensinya itu jauh lebih besar dan bisa menguntungkan kita. Otomatis kita akan memilih otomatis kita akan bergeser lokasi industrinya. Kemudian industri itu tidak selalu berada di pusat kota. Jadi kenapa tidak selalu berada di pusat kota? Karena industri itu karena berbeda sama teori Bertrand atau si Weber tadi yang cenderung menempatkan industri dekat pasar atau bahan baku. Nah, kalau si August ini itu tadi menyatakan bahwa industri itu bisa berlokasi di berbagai tempat tergantung keseimbangan biaya produksi, transportasi, dan akses pasar. Jadi dia nggak ditentuin dengan jarak aja. Jadi dia nyari yang paling dikit kerugiannya dan paling banyak keuntungannya. Jadi dia tuh benar-benar memaksimalkan keuntungan, Masya Allah, keuntungan yang bisa diperoleh. Nah, si kelebihan-kelebihan dari si teori ini tuh lebih realistis dibandingkan sama si teori dari si Weber dan si Fontaine. Kemudian lebih menjelaskan terkait dengan pola industri yang di dunia nyata yang tidak selalu berpusat pada bahan baku. Kemudian sifatnya yang lebih dinamis dan menekankan bahwa lokasi industri bukan hanya soal biaya, tetapi juga soal keuntungan maksimum dan mempertimbangkan pasar dan persaingan. Kemudian ada rangkuman-rangkuman yang saya ambil dari teori lokasi yang Paul Krugman. Jadi Paul Krugman itu teori lokasi yang paling terbaru, atau si Paul Krugman itu tadi tuh kayak memahami teori-teori yang sebelumnya, terus apabila ada kekurangan sama dia ditambahin, disempurnakan lah ibaratnya. Jadi ada beberapa, yang pertama adalah efek skala ekonomi, kemudian konsentrasi geografis dan aglomerasi, mobilitas tenaga kerja dan modal, peran transportasi dan infrastruktur, peran globalisasi dan perdagangan internasional, dan faktor kebijakan pemerintah. Jadi itu tadi teori-teori yang kita ambil secara garis besar. Itu ada dua teori sewa lokasi dan juga teori industri klasik. Nah, kesimpulannya, teori klasik dari Fontaine sama Weber dan Loss itu lebih fokus pada faktor biaya dan efisiensi. Sedangkan teori modernnya Krugman sama si Bertrand tadi itu menambahkan faktor globalisasi, pasar, dan kebijakan pemerintah. Jadi si teori sewa lokasi si Fontaine tadi itu lokasi industrinya itu dipengaruhi oleh jarak ke pasar dan biaya transportasi. Sedangkan kalau misalkan teori lokasi industri klasik dari Alfred Weber tadi itu, industri itu lebih memilih lokasi berdasarkan biaya minimum. Dengan 3 faktor utama, biaya transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi. Kemudian kalau untuk teori lokasi industri yang dikemukakan August Ross, itu tuh industri mencari lokasi dengan keuntungan yang maksimum. Jadi kalau misalkan yang si Fontaine yang tadi jarak dari pasar dan biaya transportasi, kalau misalkan uh, si Alfred Weber itu tadi berdasarkan biaya yang paling rendah, dan si August Ross itu tuh mencari keuntungan yang lebih maksimum. Dan ketiganya itu nanti bakal digabungkan di teori yang dijelaskan oleh si Paul Krugman. Nah, ada teori yang namanya teori lokasi paradigma dan klasik yang dari Paul Krugman itu tadi tuh kenapa lebih sempurna, karena skala ekonomi membuat industri berkembang di lokasi yang menguntungkan. Terus aglomerasi industri juga mendorong konsentrasi ekonomi di wilayah tertentu, dan mobilitas tenaga kerja, globalisasi, dan kebijakan pemerintah berpengaruh besar terhadap lokasi industri. Mungkin itu saja tadi. Sekian, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.